Ustaz Rizwan, Ustaz Sunita,
sebagaimana senantiasa kita panjatkan doa setiap habis sholat itu, imam senantiasa memimpin jamaahnya dalam rangkaian doa yang sering kita baca, doa selamat. Itu di situ ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi kita senantiasa memohon pertolongan Allah, memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita dalam keadaan sakaratul maut itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakaratul maut. Ada yang mengatakan bahwasanya sakaratul maut sangat sakit, seperti bacokan pedang, bacokan senjata tajam. Itu tergantung dari amaliyah kita ketika kita hidup di alam dunia yang bagi seorang mukmin, kita senantiasa memohon berdoa kepada Allah karena kita ini manusia dalam kondisi yang sangat lemah, kondisi yang tidak punya daya dan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala wa khuliqal insana dha'if, menciptakan manusia itu dalam kondisi yang sangat lemah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak punya daya dan kekuatan. Kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk talabul ilmi, untuk i'tikaf, dan kita bisa menggerakkan lisan kita untuk tilawah Al-Quran, untuk berzikir, bukan semata-mata kita mampu melaksanakannya secara pribadi, namun semata-mata karena hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita syukuri. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tergolong bisa menjadi manusia yang beriman, manusia yang taat kepada Allah, manusia yang ingkar kepada Allah, dan manusia yang terkenal, manusia yang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang yang berdua, orang yang datang ke si A yang mengatakan B, datang ke si C mengatakan C. Jadi seorang dia untuk mengadu domba, bahkan dia berikrar kepada Allah, iman kepada Allah, tapi realisasi dalam amaliyahnya dia mengingkari, dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian ciri-ciri orang yang beriman, kategori orang-orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Ciri-ciri orang yang beriman, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia taat. Itu karakter ciri dari orang-orang yang beriman. Meskipun keimanan kita terkadang naik, terkadang turun, yazid wa yanqus. Untuk meminimalisir, mengurangi daripada naik turunnya keimanan kita, salah satunya kita saling watawasau billah, watawasau bis-sabr. Sering hadir di majelis-majelis ilmu,
dalam firman-Nya surah An-Nisa, surah urutan yang keempat, ayat yang ke-142, Allah kabarkan kepada kita, Allah informasikan kepada kita karakter sifat daripada orang-orang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita apa orang-orang yang beriman. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, hendak memperdaya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum. Dan sesungguhnya Allah telah menjauhkan dia, telah menipu dia dari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang pertama, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila dia mau mengerjakan mendirikan sholat, qamu kusala, dia kerjakan dengan bermalas-malasan. Jadi sudah waktunya sholat, padahal tidak ada uzur syar'i yang dia untuk menunda sholat. Bahkan sholatnya asal-asalan. Dia tidak fokus sama bacaannya, tidak fokus sama gerakannya, dia terburu-buru dalam gerakan, tidak tumakninah di dalam gerakan, sehingga sampai disinggung oleh Nabi ada pencuri di dalam sholat. Para sahabat bertanya, apakah ada pencuri dalam sholat ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, dia adalah pencuri di dalam sholat. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk berhati-hati di dalam melaksanakan yang namanya ibadah sholat ini. Karena ibadah sholat ini ibadah yang sangat esensial, yang sangat penting bagi kita orang-orang yang beriman. Dan sholat ini yang nantinya akan ditanyakan yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah Subhanahu wa taala telah beriman. Ketika sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diperhatikan suatu ibadah. Ketika sholat kita dicampurkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diabaikan amalan. Karena nilai kebaikan sholat itu sangat besar. Meskipun seumpama dalam hari ini kita tinggalkan satu kali sholat dengan sengaja, meskipun kebaikan yang kita laksanakan banyak, nilai bobot dosa yang diterima lebih besar daripada meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau kita lihat fenomena di sekitar kita, saudara-saudara kita menganggapnya remeh yang namanya sholat, bahkan biasa-biasa saja ketika dia meninggalkan sholat. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyesalan di dalam dirinya untuk bisa merubah dirinya, memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah yang besar.
Karakter orang-orang yang munafik yang pertama adalah dia bermalas-malasan di dalam menjalankan ibadah sholat, asal-asalan di dalam ibadah sholat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter orang munafik yura'unan nas, dia beribadah ingin dilihat manusia. Dia ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan sanjungan manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dia melaksanakan kebaikan-kebaikan ingin dianggap bahwa dia ingin bersedekah, ingin dianggap sebagai orang dermawan, ajarkan dianggap orang alim, dan banyak lagi. Niatnya bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya untuk dilihat manusia, untuk dipandang manusia dalam hati. Itu semuanya bisa terjadi pada diri orang-orang yang munafik, yang berbuka, yang dirinya ada iman kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter daripada sifat orang-orang munafik yang selanjutnya kepada Allah, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tidaklah dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sangat sedikit sekali mengingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat hanya di majelis ilmu, dia ingat hanya di masjid. Ketika dia keluar dari majelis ilmu, keluar dari masjid, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang guru, tidak ditanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pejabat, dia tidak membawa keimanan itu sebagaimana amanah yang Allah berikan kepadanya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu
sama-sama bermuhasabah diri untuk senantiasa tafakur dan pada setiap saat, karena umur kita dan tidak tahu kapan kita akan meninggal, di usia berapa kita akan meninggal, dengan asbab apa kita meninggal, kita tidak tahu. Makanya kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perintah-perintah Allah, dengan harapan ketika kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam kondisi yang baik, kita dalam kondisi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dicabut oleh Allah, kita lagi duduk ketika di masjid, kita lagi hadir di majelis ta'lim, kita lagi berzikir kepada Allah, kita lagi membaca Al-Quran dan lain sebagainya, hal-hal yang wajib, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu kita dalam kondisi yang husnul khotimah, itu adalah dambaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya dia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah benda bentuk pengorbanan, bentuk perjuangan. Sesuatu itu tergantung kebiasaannya. Kata Nabi bahwa seseorang itu nanti akan diwafatkan oleh Allah, akan dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang kebiasaan. Ketika dia terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, maka di akhir kalamnya, di akhir ucapannya, dia akan mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nanti asal Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin yang terakhir sebagai pengingat diri pribadi saya dan bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sebagai pemicu, sebagai semangat dalam diri kita, supaya kita semangat dalam ini, semangat dalam zikrullah, semangat dalam hal-hal yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakunu qawmun tadhkuruna Allah illa hafazatul malaikata wa wasi'atuhum rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahum fi man indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, syahida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Hurairah dan Abu Sa'id menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu apa sabda Nabi, qala la yakunu qaumun, tidaklah duduk suatu kaum yang duduknya Allah, duduknya kaum itu dalam rangka ingat kepada Allah, baik
nazalat 'alal miskin. Dan juga Allah menurunkan ketenangan batin kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh si fulan, ingat kepada si A, dikala dia di pasar, dikala dia di jalan, dikala dia lagi bermain, lagi tamasya, dia tidak kepada. Maksudnya apa? Ketika kita lagi bermain, lagi tamasya, lagi senang, menghibur jasad kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana kita berada, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keuntungan bagi orang-orang yang beriman, yang suka, yang beriman, yang rajin duduk di majelis-majelis zikir, yang beriman, yang gemar duduk di majelis-majelis ilmu, yang gemar datang untuk sholat berjamaah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon dimudahkan dengan maaf yang benar dari Allah, yang salah karena kebodohan saya, karena kekurangan saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma muwaffiq ila subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu